괜히 펼친 부 못본 척해만 띠따 띠라 띠따 또따 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 띠따 띠라 Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farina dari absen 13. Saya Risa Mahmud Farida dari absen 30. Akan menceritakan hikayat tentang dua kuning. Sang raja sering meninggalkan mereka sehingga mereka tumbuh menjadi sosok yang pemalas dan saling tidak akur karena tidak ada sosok ibu. Karena ibu mereka meninggalkan mereka ketika melahirkan anak terakhir. Sang raja memiliki 10 anak perempuan diberi nama Jamwan, Nila, Ungu, Kelabu, Hijau, Oranye, Merah Merona, dan Kuning. Walaupun mereka tumbuh menjadi sangat pemalas, tapi ada satu putri yang bersifat baik, yaitu Putri Kuning. Suatu hari, raja pergi untuk melaksanakan tugas kerajaan. Ia bertemu dengan putri-putrinya dan putri-putrinya menyebutkan keinginannya, mulai dari Putri Jamwan yang meminta untuk membelikan perhiasan yang sangat mewah, dan juga Putri Jinda ingin dibelikan kain sutra yang bernilai tinggi. Semua putri menginginkan oleh-oleh yang mewah, tapi tidak dengan Putri Kuning. Dia hanya meminta supaya sang raja kembali dengan selamat. Ketika sang raja tidak ada di kerajaan, para putri membuat ulah sehingga para inang kewalahan karena mengurus sang putri tersebut. Tetapi tidak dengan Putri Kuning. Putri Kuning menemukan taman terbengkalai dan ia berinisiatif untuk merawatnya dan menghiasnya. Tetapi Putri Kuning selalu direpotkan oleh putri-putri yang lainnya sehingga ia merasa jengkel dan merasa sangat sedih. Ketika sang raja pulang dari tugasnya, sang raja menjumpai semua putri sedang bermain di danau seperti biasa, sedangkan si Putri Kuning sedang menghias bunga di teras rumah. Sang raja menemui Putri Kuning untuk memberikan buah tangan kepada Putri Kuning. Sang raja memberikan kalung berwarna hijau kepada Putri Kuning. Lalu dengan cepat pulang dari tugasnya, sang raja menjumpai semua putri sedang berada di danau seperti biasanya, kecuali Putri Kuning yang sedang menghias bunga di teras. Sang raja menjumpai Putri Kuning untuk memberikan buah tangan berupa kalung berwarna hijau. Sang Putri Kuning merasa sangat senang, lalu dia pergi ke dapur. Sementara putri-putri lainnya menemui sang raja untuk meminta oleh-oleh dan saling pamit satu sama lain. Keesokan harinya, Putri Hijau menjumpai Putri Kuning sedang memakai kalung pemberian ayahnya yang berwarna hijau. Dia merasa iri, seharusnya kalung itu diberikan kepadanya. Lalu dia menghasut putri lainnya untuk menghasut putri lainnya untuk mengambil kalung itu. Lalu semua putri beraksi untuk membekap mulut si Putri Kuning dan memukul kepalanya. Tidak disangka pukulan di kepala itu membuat sang putri tewas seketika. Sang raja mencari Putri Kuning. Sang raja mencari Putri Kuning, namun nihil tidak. Lalu putri yang lain merasa takut kepada sang raja akan ketahuan telah berbuat kejahatan. Mereka mengubur si Putri Kuning di taman kerajaan bersama kalung hijau. Di kemudian hari, sang raja mencari Putri Kuning namun tidak dapat menemukannya. Sang raja sudah bertanya kepada
putri lainnya, namun tidak ada yang menjawab. Lalu sang raja memerintahkan pengawal untuk mencari putri kuning. Sang raja menyuruh putri lainnya untuk bersekolah ke luar negeri agar tidak bermalas-malasan. Kemudian sang raja pergi ke taman kerajaan dan menemukan bunga berwarna putih kekuningan dan harum. Dia menamainya bunga kemuning karena ingat pada putri kuning. Sekian cerita hikayat dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.